Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis Rasulullah. Kemarin kita sudah menjelaskan definisi hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah dari perkataan, perbuatan, atau ketetapan beliau. Dan itu menjadi pembagian hadis juga, hadis fi'liyah, qauliyah, dan takribiyah. Sekarang kita lanjutkan pembagian hadis berdasarkan jumlah sanad atau yang meriwayatkan. Nanti dibagi tiga, yaitu pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad, atau maknanya satu gitu ya. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak di setiap generasi. Misalnya Rasulullah kepada sahabat, jumlahnya banyak. Sahabat meriwayatkan kepada tabi'in, jumlahnya juga banyak. Terus atba'u tabi'in, generasi selanjutnya, jumlahnya juga banyak. Nah, dengan jumlah ini, banyak kemungkinan tidak akan mungkin orang berbohong. Gitu. Makanya ulama memberikan batasan adalah jumlah 40 orang. Karena tidak mungkin orang berbohong 40-40-nya gitu. Misalnya mahasiswa 40 bohong, kita nggak usah kuliah ya, pasti ada satu yang nggak mau gitu. Nah, hadis mutawatir ini salah satu contohnya adalah hadis tentang innama a'malu binniyat. Itu memang diriwayatkan oleh 100 sahabat, lalu generasi selanjutnya 100 juga, selanjutnya juga 100 juga itu. Jadi hadis mutawatir. Dan hadis ini jumlahnya tidak sebanyak juga daripada hadis ahad sebenarnya gitu. Nanti hadis mutawatir ini selama syarat sahihnya masuk, nanti termasuk juga nanti pembagian hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang kalau masuk secara bahasanya terkenal ya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dan generasi selanjutnya tidak sampai jumlahnya mutawatir. Misalnya 10, 15, 20, yang penting di atas 3 gitu ya. Nah, 3 orang itu dianggap masyhur. Apakah hadis ini diterima? Ya, kalau memang syarat sahihnya masuk nanti kita terima itu. Sedangkan selanjutnya adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, namanya juga ahad ya. Dan ini biasanya diriwayatkan oleh istri Rasulullah, seperti Aisyah. Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kehidupan sehari-hari bersama Rasulullah. Misalnya beliau pernah, kita riwayatkan dulu, mandi bersama Rasulullah, mandi janabah, terus rambut beliau panjang, lalu beliau gulung pada saat itu. Nah, itu kan hadis beliau sendiri meriwayatkan. Artinya menjadi hukum. Atau hadis tentang susuan. Sebab Aisyah juga berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki meminum susu dari seorang wanita, walaupun sudah dewasa, itu tetap bisa menjadi nasab. Itu beliau sendiri yang meriwayatkan hadis itu. Dan dalam ilmu hadis, beliau punya 14 hadis yang tidak dimiliki sahabat lain. Karena beliau hanya bersama Rasulullah di kamar, dan situlah beliau meriwayatkan beberapa hadis tentang Rasulullah. Apakah hadis ini ditolak? Tidak. Hadis ahad ini kalau memang bersandar kepada Rasulullah, syarat sahihnya masuk, dia tidak sahih. Jadi orang sering menyerang hadis ahad ini, bahwa hadis ahad ini kurang kuat. Nah, kuat kok. Memang hadis ahad ini paling banyak. Kalau hadis ahad ini kita tolak, mungkin hampir dari setengah hadis itu akan hilang. Itu maksud dengan hadis ahad. Nah, sekarang kita masuk kategori sahih dan tidaknya gitu. Nah, dari segi kekuatan matan, pertama itu ada hadis sahih. Hadis sahih ini yang harus diterima, harus diamalkan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Nah, apa itu hadis sahih? Hadis yang memang memenuhi nanti 5 syarat daripada hadis sahih ini. Kalau 5 syarat itu terpenuhi, itu nanti bisa dijadikan hadis sahih. Apa syaratnya? Pertama, rawinya bersifat adil. Jadi rawinya itu harus orang yang amanah, tidak suka berbohong, ya. Dia tidak suka makan di pinggir jalan sampai begitu loh ya. Dan dia tidak banyak melakukan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nggak mungkin lah. Kalau dia melakukan itu ditolak biasanya. Imam Bukhari diriwayatkan sewaktu beliau mencari sebuah hadis sampai kepada rawi terakhir, lalu beliau merawi terakhir itu meludah ke arah kiblat saja, meludah, itu ditolak sama Bukhari, beliau tinggalkan. Ada juga rawi kata Imam Bukhari yang tidak sopan kepada hewan. Jadi ada rawi, beliau datang ke rawi terakhir, rupanya rawi itu lagi nangkap ayam, keren gitu. Begitu ayam datang ditangkap, nggak ada beras gitu. Ini tidak berakhlak kepada hewan. Itu ditolak sama Bukhari, sebab dia tidak adil. Karena banyak akhlak yang buruknya, tidak pernah melakukan kebaikan. Yang kedua, dhabit, sempurna ingatannya. Ini dibuktikan nanti. Kalau ingatannya kocok balau, ya, matanya kalau balau, rawinya nggak tahu, itu juga ditolak nanti hadis sahihnya. Bisa menjadi hadis hasan kalau memang kurang dhabitnya saja, dia orangnya baik,
sanadnya tidak terputus kepada Rasulullah, muttasil ila Rasulullah. Kalau terputus sampai sahabat saja, itu nggak bisa dikatakan hadis sahih. Nah, itu perkataan Umar doang. Ketika dicek kepada Sayyidina Umar, nggak pernah dengar dari Rasulullah itu. Nah, ini namanya terputus. Yang kedua, tidak ada ilat, tidak ada cacat-cacat dalam hadis tersebut. Misalnya bertentangan dengan Al-Quran gitu. Dan tidak ada kejanggalan dari segi matan, kejanggalan dari segi nggak mungkin Rasulullah ngomong seperti ini, kira-kira begitu ya. Nah, kalau 5 syarat ini terpenuhi, ya, inama amalu biniat, itu memang hadis sahih itu. Nah, semua diriwayatkan dari sahabat dan tidak ada kejanggalan di sana. Nah, sahih ini nanti dibagi dua. Ada sahih li zatihi, secara zat yang memang sahih. Secara hadisnya dia memang sahih dan diriwayatkan mutawatir. Ada juga nanti sahih li ghairihi. Apa yang maksud dengan sahih li ghairihi? Itulah hadis hasan. Hadisnya memang hasan ya. Tapi ketika banyak yang meriwayatkan, dia menjadi naik tingkat menjadi hasan sahih li ghairihi. Nah, itu sahih. Jadi syaratnya hadis sahih ini memang tidak banyak jumlahnya mungkin ya. Dalam Sahih Bukhari saja katanya tidak semuanya hadis yang kan sahih, ada juga yang tidak sahih itu. Maksudnya hasan, hadis hasan ini terima gitu ya. Nah, yang kedua hadis hasan. Hadis hasan ini dari bahasa artinya baiklah gitu ya. Hasan. Artinya hadis hasan ini adalah hadis yang bersambung kepada Rasulullah, orang yang adil, dhabitnya kuat, tidak ada keganjilan ya. Dan tidak ada ilat. Ini hadis hasan. Tapi salah satu syaratnya kurang nanti. Misalnya beliau dhabitnya kurang gitu ya. Atau ada kejanggalan satu saja dari 5 syarat itu bisa dianggap nanti hadis hasan. Dan biasanya jumlahnya lumayan banyak ya hadis hasan. Biasanya hadis yang berbicara tentang kiamat itu banyak diriwayatkan dengan hadis-hadis yang derajatnya adalah hasan gitu. Nah, terakhir adalah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini secara bahasa sebenarnya artinya adalah lemah. Ya, tapi bukan ditolak gitu ya. Ditolak hanya untuk hujah. Misalnya kita punya pendapat ya, sholat malam begini, hadisnya ini ya. Kalau hadis dhaif itu nggak bisa dijadikan dalil. Tapi hadis dhaif boleh kita pakai untuk fadhailul amal. Apa itu hadis dhaif? Hadis yang memang 1 atau 2 syaratnya kurang daripada hadis hasan. Misalnya orangnya dhabit, hafalannya kacau balau. Terus misalnya dia banyak melakukan dosa-dosa kecil gitu misalnya itu ya. Berbohong gitu. Itu bisa hadisnya menjadi dhaif. Memang tidak bisa dijadikan hadis ini sebagai dalil untuk hukum, tapi bisa dijadikan untuk fadhailul amal. Silakan. Kalau kita menemukan hadis-hadis ini dhaif kata ulama yang ditolak adalah hadis maudhu', hadis yang dikarang. Hadis yang memang pernah Rasulullah mengatakan begitu. Misalnya hadis-hadis tentang puasa ya, kata Rasulullah saking lemahnya hadis itu, misalnya siapa yang puasa di bulan Zulhijjah 1, 2, 3 itu di kitab hadis dhaif aja tidak ditemukan gitu. Di kitab ini berarti itu hadisnya biasanya dibuat oleh para orang untuk menyemangati orang lain. Syiah banyak sekali membuat hadis palsu ya, hadis maudhu'. Tapi kalau hadis dhaif, hadisnya memang ada dan itu bersambung kepada Rasulullah itu. Cuma perawinya kebetulan kurang siqah, ya, dhabitnya kurang gitu ya. Padahal isinya mungkin bisa saja, misalnya siapa yang membangun satu bata untuk masjid, Allah akan membangun nanti istananya di akhirat. Itu menurut ulama itu dhaif. Tapi boleh kita amalkan. Begitu ada orang bangun masjid, cobalah kita bantu dengan bantuan kita. Nah, inilah yang dinamakan dengan hadis dhaif. Jadi kita simpulkan bahwa dari segi jumlah rawinya, ya, manusia yang meriwayatkan itu kepada mutawatir jumlahnya sangat banyak ya, sampai 40 bahkan lebih. Kalau bisa 50 sampai 80 sahabat, nanti generasi kedua juga 80, generasi ketiga juga 50, itu menjadi hadis mutawatir. Tapi kalau tidak sampai jumlah mutawatir, tapi di atas 3 itu menjadi hadis masyhur. Tapi kalau cuma 1 orang, biasanya isi dari Rasulullah itu. Isi dari Rasulullah banyak, Siti Maimunah, Hafsah, ya, Siti Aisyah, meriwayatkan hadis karena mungkin ketika berdua dengan Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis ini. Itu menjadi hadis, tapi tidak ditolak. Nah, sedangkan untuk kekuatan matan sahih, hasan dan dhaif. Artinya kalau memang sahih kita terima, larangan Rasulullah, perintah Rasulullah, kita harus taat kepada Rasulullah. Tapi kalau hadisnya hasan, tergantung nanti bisa hasan. Kalau hadis dhaif diriwayatkan dengan banyak juga, dia menjadi hasan li ghairihi. Hadisnya dhaif nih, tapi banyak sahabat yang meriwayatkan. Nah, itu menjadi hasan li ghairihi. Nah, inilah pembagian hadis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.